Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 254, Pertarungan Pangeran Bela Diri. Melihat semburan energi pedang emas hijau yang memenuhi langit dan bumi, Luo Xiu membalikkan tangannya dan melayangkan pukulan. Gelombang api berwarna coklat kemerahan langsung terpancar keluar dan membakar energi pedang hijau emas itu sampai habis. Pemimpin Sekte Matahari Hitam mengerutkan alis. Bisa-bisanya dia, yang seorang ahli seni bela diri tingkatan raja, terus-menerus gagal mengalahkan seorang raja bela diri. Terlebih lagi, hal ini terjadi di hadapan banyak orang. Tentu saja ini membuatnya merasa marah. Pedang emas hitam, teriak pemimpin Sekte Matahari Hitam dengan marah. Pedang perang di tangannya memancarkan aura pedang emas sepanjang puluhan meter yang mengeluarkan energi penghancur, serta terus menghancurkan ruang di sekeliling. Ruangan yang hancur berubah menjadi hampa. Saat ini, pemimpin Sekte Matahari Hitam telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia juga mengeluarkan teknik andalan Sekte Matahari Hitam, yaitu sebuah seni bela diri tingkat 9. Luo Xiu mengerutkan keningnya. Kalau mengandalkan kekuatannya saja, meskipun ditingkatkan menggunakan keterampilan transformasi misterius menjadi 24 kali lipat, dia tetap tidak akan mampu melawan kekuatan pemimpin Sekte Matahari Hitam. Luo Xiu hanya bisa mengandalkan kecepatan sayap roh untuk menghindar atau menggunakan kekuatan hukum 5 elemen. Namun, sayap roh adalah pusaka formasi peringkat surga. Kalau sampai dia menggunakannya di hadapan banyak orang, akan sangat merepotkan bila seseorang mengenali benda itu. Luo Xiu sendiri pun tidak berencana untuk menggunakan kekuatan hukum 5 elemen. Dia menggunakan indera spiritual untuk berkomunikasi dengan manik kegelapan dalam lautan energi bidang eliksirnya. Dalam sekejap, sebuah energi yang besar mengalir keluar dari manik kegelapan dan masuk ke tubuhnya. Saat ini, energi vital sejati di tubuh Luo Xiu terus meningkat pesat. Tubuh perang tingkat penguasanya pun tidak berhenti memadat. Dalam sekejap mata, energi tubuhnya telah meningkat hingga penguasa bela diri yang sempurna. Keterampilan transformasi misterius, kekuatannya belum mencapai titik puncak, tetapi aura pedang emas itu sudah hampir mendekatinya. Luo Xiu hanya bisa menggunakan teknik rahasia keterampilan transformasi misterius dengan paksa. Selanjutnya, api hitam pedang gigi harimau memancar dan menebas ke arah aura pedang emas itu dengan ganas. Ledakan energi yang ganas bergema di langit dan terus berkumandang tanpa henti. Cahaya yang menyala-nyala sangat menusuk mata sehingga banyak orang menutup mata dan tidak berani melihat secara langsung. Gelombang energi mengamuk di langit dan membentuk sebuah pusaran hitam keemasan. Setelah fluktuasi energi berangsur-angsur tenang, seorang pemuda berjubah hitam berjalan mendekat tanpa cedera sedikit pun. Tiba-tiba, dari bawah kakinya muncul sebuah cahaya hijau yang mengeluarkan raungan naga dan memelesat mendekat secepat kilat. Ekspresi wajah pemimpin Sekte Matahari Hitam menjadi panik dan reaksi pertamanya adalah langsung mundur belasan meter. Posisi semula dia berdiri tadi dihantam oleh sebuah pedang hitam besar dan ruangan di tempat itu langsung porak-poranda. Pada saat ini, energi di tubuh Luo Xiu sudah meningkat drastis dan mencapai level keempat penguasa bela diri. Seperti yang dikatakan oleh Kaisar Bela Diri E8, dengan bantuan kekuatan tersembunyi Anik Kegelapan, basis kultivasi Luo Xiu dapat meningkat satu alam. Saat ini, hanya dengan basis kultivasinya saja dia sudah mampu bertarung dengan pemimpin Sekte Matahari Hitam. Namun, Luo Xiu masih memiliki tubuh perang tingkat penguasa. Dengan begitu, dia mampu untuk mengalahkan lawannya dalam pertarungan. Kenapa dia bisa sekuat ini? Setelah merasakan energi tubuh Luo Xiu yang sangat kuat saat ini, wajah Mu Zixiu dan Ning Hezu, sang kedua pangeran bela diri, langsung terlihat sangat terkejut. Basis kultivasi tingkatan penguasa memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pangeran bela diri. Akan tetapi, bukankah umur Luo Xiu baru belasan tahun? Sialan, umpat Ning Hezu yang tidak bisa menahan diri. Bisa-bisanya ada bakat semenakutkan ini di dunia. Bunyi ledakan yang menakutkan kembali terdengar. Di saat pemimpin Sekte Matahari Hitam bergerak mundur, sosok Luo Xiu kembali memelesat dengan ganas. Kali ini, gerakannya makin bertambah cepat. Dengan basis kultivasi tingkatan penguasa, dia mengaktifkan keterampilan gerakan naga terbang sehingga kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Kecepatan yang menakutkan hampir seperti teleportasi. Bahkan, pemimpin Sekte Matahari Hitam yang pengembangan vital sejatinya didasari kecepatan juga tidak mampu mencapai kecepatan setingkat ini. Terlebih lagi,
Aura tubuh Luo Xiu yang sangat kuat membuat wajah pemimpin sekte matahari hitam terlihat panik. Pedang kematian, Luo Xiu kembali menggunakan seni bela diri tingkat 9 ini, kemudian kerangka kematian yang mengerikan muncul menutup langit. Wush, sebuah panah darah memelesat di udara. Tubuh pemimpin sekte matahari hitam langsung terjatuh dari udara seperti layang-layang putus. Pemimpin sekte matahari hitam benar-benar kalah. Pada saat ini, semua orang yang berada di gerbang gunung matahari hitam tercengang. Ekspresi mereka terlihat benar-benar sulit percaya. Pemimpin sekte matahari hitam adalah seorang level keempat penguasa bela diri. Bisa-bisanya dia dikalahkan oleh seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun. Di depan istana, Li Xuan yang si pangeran bela diri sepuh mengernyitkan alisnya. Cahaya berapi-api terbersit di kedua matanya yang sedang menatap serius pemuda berjubah hitam yang berdiri dengan gagah di udara. Menarik, Sun Qiansang melihat adegan ini dengan senyuman di wajahnya. Jarang-jarang ada seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun yang mampu berkultivasi hingga tingkatan raja. Bahkan, mampu mengeluarkan kekuatan bertarung yang sebanding dengan seorang penguasa bela diri. Mustahil kalau pemuda ini tidak punya rahasia di tubuhnya. Mungkinkah dia mewarisi kekuatan ahli bela diri kuno, sampai membuat Li Xuanyang dan tetua Istana Ungu tidak bisa melepaskannya? Kelihatannya, kekuatan ahli bela diri kuno yang dimiliki pemuda ini tidak biasa. Sorot mata Sun Qiansang juga memancarkan cahaya yang sama. Di sisi lain, Mu Zixiu dan Ning Hezu saling bertatapan. Mereka berdua terlihat sangat bingung. Tidak ada guncangan kekuatan hukum. Wajah Mu Zixiu penuh keraguan. Seharusnya kekuatan tarung yang diledakkan Luo Xiu tadi mampu menyapu semua orang yang berada di dalam alam rahasia tingkatan raja. Kemungkinan besar, dia adalah Raja Sura. Pada umumnya, ketika seorang ahli bela diri yang bergelar bertarung, serangannya akan menimbulkan fluktuasi energi hukum, yang kemudian ditambah dengan kekuatan fragmen hukum untuk meningkatkan kemampuan. Namun, tubuh Luo Xiu tidak memiliki fluktuasi kekuatan hukum. Inilah yang membuat Mu Zixiu merasa bingung. Tanpa menggunakan kekuatan hukum saja, dia sudah bisa bertarung setara dengan penguasa bela diri, bahkan bisa mengalahkan level keempat penguasa bela diri. Kalau sampai menggunakan kekuatan hukum dengan kondisi yang sudah seperti ini, begitu membayangkannya, Mu Zixiu tidak berani berpikir lebih lanjut lagi. Perasaan yang kuat seperti ini sungguh menakjubkan. Luo Xiu berdiri di udara, rambutnya yang panjang berkibar. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan dahsyat yang memenuhi tubuhnya. Dahulu, ahli bela diri tingkatan penguasa terasa sangat jauh untuk dicapainya. Namun, baru 2 tahun berlalu, ahli bela diri tingkatan penguasa sudah bukan ancaman baginya lagi. Yang bisa mengancamnya sekarang hanyalah ahli bela diri tingkat pangeran bela diri. Mu Zixiu dan Ning Hezu mengarahkan pandangan mereka ke istana. Misi mereka adalah menghadapi 2 orang pangeran bela diri itu. Kalau memikirkan kekuatan Luo Xiu saat ini, selain kedua pangeran bela diri itu, tidak ada orang yang bisa memberikan ancaman kepada Luo Xiu lagi. Namun, yang paling mereka berdua khawatirkan tetaplah formasi pelindung agung level ke-7. Mereka tidak tahu apakah Luo Xiu berhasil menerobosnya atau tidak. Serang dia, tiba-tiba, Li Xuanyang berbicara perlahan. Suaranya yang dingin berkumandang di langit atas gerbang gunung matahari hitam. Sebagai pangeran bela diri, dia tidak perlu turun tangan langsung. Namun, begitu membuka mulut, sejumlah sosok langsung memelesat ke udara dan mengepung Luo Xiu. Pergi. Melihat banyak kultivator seni bela diri yang datang dari segala arah, Luo Xiu berteriak dengan ekspresi wajah yang dingin. Api roh menelan kekosongan berputar di sekeliling tubuhnya, kemudian meledak dengan ganas dan berubah menjadi lautan api yang mengerikan. Wush, wush, wush. Sebelum orang-orang itu sempat mendekati Luo Xiu, tubuh belasan orang langsung lenyap di lahap api roh menelan kekosongan. Mungkinkah api ini? Seorang pria tua berpakaian biru yang berada di antara para tamu yang datang merayakan ulang tahun ke-2800 tetua Sekte Matahari Hitam tampak terkejut. Di samping pria tua itu, berdiri seorang gadis yang mengenakan selendang. Leluhur, kelihatannya Luo Xiu sudah mendapatkannya, ujar gadis berselendang dengan pelan. Pria tua berpakaian biru itu adalah penguasa bela diri sepuh Sekte Bulan Air. Gadis yang berselendang itu tentu saja adalah Qiu Luo Sui, orang yang membuat pertukaran dengan Luo Xiu di alam rahasia misteri. Luo Xiu mendapatkan informasi tentang api roh menelan kekosongan dari Qiu Luo Sui. Qiu Luo Sui belum pernah melihat api roh menelan kekosongan, tetapi tetua Sekte Bulan Air pernah melihatnya sehingga bisa membuat peta itu. Api spiritual langit dan bumi adalah benda yang sangat berharga dan sulit untuk ditaklukkan. Ditambah lagi, bidang teknik kultivasi yang dipelajari oleh tetua Sekte Bulan Air adalah air yang bertabrakan dengan api sehingga dia tidak mencoba untuk menaklukkan api spiritual itu. Api spiritual langit dan bumi, anak muda, nasibmu bagus. Suara acuh tak acuh perlahan terdengar.
Sebuah energi menakutkan yang mengagetkan memenuhi langit dan bumi. Tetua Sekte Matahari Hitam akhirnya beraksi. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Luo Xiu saat ini, selain leluhur dengan tingkat pangeran bela diri ini, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Luo Xiu di Sekte Matahari Hitam. Meskipun kurang pantas bagi seseorang dengan basis kultivasi pangeran bela diri untuk menghadapi seorang junior, ini tetap bukan apa-apa. Sebab, yang dihadapinya adalah seseorang yang mewarisi kekuatan ahli bela diri kuno, serta mempunyai takdir api spiritual langit dan bumi. Tetua Sekte Matahari Hitam hanya mengangkat satu tangannya dengan pelan, kemudian vital sejatinya menarik kekuatan langit dan bumi, yang membentuk sebuah energi telapak tangan raksasa berwarna emas di udara dan menyambar ke arah Luo Xiu. Kekuatan pangeran bela diri memadatkan udara di sekeliling tubuh Luo Xiu dengan paksa, membuat Luo Xiu tidak bisa menghindar. Ini adalah kekuatan ahli bela diri tingkat pangeran bela diri. Benar-benar berbeda jauh jika dibandingkan dengan penguasa bela diri. Pak Tua, lawanmu adalah aku. Tiba-tiba, terdengar suara tawa terbahak-bahak. Sebuah cahaya kapak memelesat ke udara, menggelegar, dan memotong energi telapak tangan raksasa emas itu. Ning Hezu terbang dan berdiri di udara. Li Xuan yang ternyata sudah mulai beraksi. Ning Hezu tentu saja tidak bisa diam saja. Pangeran bela diri, melihat sosok yang tiba-tiba muncul itu, alis Li Xuan yang sedikit berkerut. Kemudian, dia berkata sambil mencibir, "Pantas saja kamu berani menerobos gerbang Gunung Sekte Matahari Hitam. Ternyata kamu punya bantuan seorang ahli bela diri tingkat pangeran bela diri." "Siapa kamu?" tanya Li Xuan yang dengan suara yang dalam. "Aku bukan penduduk wilayah selatanmu. Meskipun kukatakan, kamu mungkin juga tidak pernah mendengar tempat asalku," ujar Ning Hezu. "Karena kamu tidak ingin mengatakan asal-usulmu, aku juga tidak akan menanyakan lebih lanjut. Kamu memang seorang pangeran bela diri, tapi tempat ini adalah gerbang Gunung Sekte Matahari Hitam yang dilindungi oleh formasi pelindung agung. Kamu yakin ingin menjadikan Sekte Matahari Hitam sebagai musuhmu?" Li Xuan yang mencibir. "Kalau kamu bersedia untuk mundur sekarang, aku akan bersikap seolah-olah kamu tidak pernah muncul di sini." Seluruh pangeran bela diri terlibat dalam hal ini. Kalau tidak ada keperluan, Li Xuan yang juga tidak akan semudah itu berselisih dengan seorang pangeran bela diri. Mendengar hal itu, ekspresi Ning Hezu menjadi sedikit muram. Dia memang sangat takut dengan formasi pelindung agung Sekte Matahari Hitam, tetapi misinya akan gagal kalau dia mundur. Kalau seperti itu, bagaimana dia bisa menjaga reputasinya di Serikat Berburu? "Kak Ning, jangan khawatir. Aku sudah berhasil menerobos formasi pelindung agung dan bisa menghentikan fungsinya selama 2 jam, ujar Luo Xiu menggunakan indera spiritual. Mendengar ini, mata Ning Hezu tiba-tiba berbinar. Dia tidak menyangka bahwa Luo Xiu benar-benar bisa menerobos formasi pelindung agung. Hanya menghentikan selama 2 jam saja pun sudah cukup. "Pak Tua, mari kita lihat, apakah vital sejati yang telah kamu latih selama 2800 tahun itu lebih tebal atau kapakku yang lebih tajam?" Setelah kekhawatiran Ning Hezu reda, dia tertawa terbahak-bahak. Dia menggenggam kapak gandanya yang dalam sekejap berubah menjadi aliran cahaya yang memelesat ke arah Li Xuan Yang. Pertarungan antara dua pangeran bela diri terjadi. 2 buah bayangan terus bertabrakan di langit. Setiap kali bertabrakan, terdengar suara menggelegar seperti guntur, membuat orang-orang yang berada di bawah tidak bisa menahan diri untuk menutup telinga mereka. Lautan jiwa terus bergetar tanpa henti. Vital sejati tetua Sekte Matahari Hitam adalah emas, sedangkan Ning Hezu adalah kultivator seni bela diri pemurnian tubuh. Mereka berdua adalah ahli bela diri yang jago dalam menyerang sehingga setiap serangan yang mereka layangkan sangat ganas. Kekuatan tubuh petarung tingkat pangeran milik Ning Hezu sangat menakutkan. Satu tinjuannya saja bisa menembus ruang angkasa, jauh lebih kuat dibandingkan teknik penghancur ruang milik Luo Xiu. Basis kultivasi mereka berdua adalah pangeran bela diri tingkat 4. Usia kultivasi tetua Sekte Matahari Hitam lebih tua sehingga vital sejatinya lebih padat dan murni. Jalur yang dilatih Ning Hezu adalah jalur pemurnian tubuh. Kekuatan bertarungnya berada di tingkat yang sama. Mereka berdua sama-sama adalah petarung yang kuat. Setelah tabrakan hebat lainnya, tetua Sekte Matahari Hitam mendengkus dan mundur beberapa langkah. Sela-sela jarinya koyak dan mengalirkan darah. Dada Ning Hezu juga terluka oleh energi pedang dan meninggalkan bekas luka. Pada dasarnya, kekuatan kedua pangeran bela diri dalam pertempuran ini seimbang. Sementara itu, tidak terlihat siapa yang lebih unggul. "Saudara Li, apakah kamu perlu bantuanku?" ujar Sun Qiansang dengan tiba-tiba. Saat ini, basis kultivasi Sun Qiansang adalah pangeran bela diri tingkat 3. Kalau dia bekerja sama dengan Li Xuan Yang, mereka mungkin bisa lebih unggul. Kekuatan Li Xuan Yang dan Ning Hezu cukup seimbang. Kalau salah satu pihak mendapat bantuan, tentu bisa menyudutkan lawannya dengan mudah.
Aku tidak butuh bantuanmu. Kamu bisa mengalahkan pemuda itu, ujar Li Xuanyang dengan nada dingin. Daripada harus mengalahkan seorang pangeran bela diri, dia lebih ingin menangkap Luo Xiu dulu. Li Xuanyang masih belum berencana untuk menggunakan formasi pelindung agung, sebab dia harus menggunakan sumber daya yang besar untuk mengaktifkan formasi pelindung agung. Oleh karena itu, dia berusaha sebisa mungkin agar tidak menggunakannya.